Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, kabar tentang Abu Nawas yang kini dikenal sebagai seorang pembicara publik menyebar dengan cepat. Bukan karena dia naik pangkat, tapi karena kata-katanya yang menohok dan sering menyentil kekuasaan menjadi perbincangan masyarakat. Tak heran, setiap hari selalu ada yang mencatat ucapannya dan menyebarkannya. Dalam dunia modern, dia bisa disebut influencer, meski tanpa gawai atau followers, pengaruhnya terasa ke seluruh penjuru kota. Suatu pagi, seorang saudagar minyak wangi datang menemui Abu. Dengan pakaian mahal dan wangi menyengat, saudagar itu berkata, "Wahai Abu Nawas, kabar tentangmu telah sampai ke telingaku. Banyak orang memuji kata-katamu. Aku ingin menawarkan kerjasama. Promosikan minyak wangiku ini, dan aku akan memberimu 50 keping emas." Abu Nawas mengangguk pelan. Ia membuka botol kecil itu dan mencium aromanya. Wangi, lembut, mahal, tapi ekspresinya tetap datar. "Bagaimana menurutmu?" tanya saudagar itu tak sabar. Abu tersenyum kecil. "Baunya memang harum. Tapi, akhlak siapa yang ikut wangi?" Saudagar itu terdiam. Tak paham. Abu melanjutkan, "Jika seseorang membeli minyakmu karena aku memujinya, lalu mereka menganggap itu membuat mereka mulia, apakah itu wangi yang sejati atau hanya tipuan hidung? Ini hanya untuk dagang, Abu." Abu bangkit berdiri dan berkata, "Aku tak menjual kata-kataku untuk sekadar keuntungan. Jika harum hanya sampai di kulit, maka itu hanya hiasan. Aku ingin sesuatu yang bisa membersihkan hati, bukan sekadar menyenangkan hidung." Saudagar itu pergi dengan wajah kesal, sementara beberapa orang yang mendengar percakapan itu mulai sadar, tidak semua yang harum membawa kebaikan. Pada suatu sore yang terik, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma sambil membaca puisi karangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang juru masak kaya dari istana mendatanginya sambil membawa nampan besar penuh makanan. Bau harum rempah-rempah memenuhi udara. "Wahai Abu Nawas, ini masakan terbaikku. Daging kambing muda yang dimasak dengan bumbu dari negeri-negeri jauh. Ku dengar kau kini digemari orang banyak. Promosikan masakanku. Katakan kepada dunia bahwa ini adalah makanan terbaik." Abu, yang memang lapar sejak pagi, tak menolak. Ia mencicipi sepotong. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, tapi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan yang diharapkan sang juru masak. "Bagaimana rasanya?" tanya juru masak dengan penuh harap. Abu mengelus jenggotnya, lalu berkata, "Rasanya enak. Tapi kalau lidah lapar, semua terasa nikmat. Bahkan roti keras pun bisa jadi santapan raja." Juru masak itu tertawa kecut. "Maksudmu?" Abu menjawab, "Orang tidak butuh promosi jika benar-benar lapar. Tapi jika kenyang, bahkan makanan terbaik pun dianggap biasa. Kau ingin masakanmu dipuji bukan karena rasanya, tapi karena aku menyuarakannya. Itu bukan pujian sejati, tapi bayaran." Juru masak itu kecewa, tapi Abu mengajaknya duduk. "Jika kau ingin dikenal, biarkan masakanmu bicara sendiri. Biarkan orang-orang yang kenyang tetap memuji rasanya. Itu baru jujur." Dan sejak hari itu, sang juru masak tidak lagi mengejar pujian. Ia mulai memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mendengar sendiri pujian yang lebih tulus dari mereka yang benar-benar lapar. Popularitas Abu Nawas yang makin meluas membuat banyak seniman ingin melukis wajahnya. Namun, hasil lukisan yang beredar di pasar tampak aneh. Kulitnya dibuat lebih cerah, kerutan dihapus, jenggot ditata rapi. Bahkan hidungnya dibuat lebih mancung. Muridnya yang setia bertanya, "Wahai guru, mengapa lukisan-lukisan ini tak mirip engkau?" Abu hanya tertawa, karena zaman kini suka yang palsu. Bahkan wajah pun harus difilter agar diterima. Suatu hari, seorang pelukis kenamaan datang membawa lukisan Abu Nawas dengan tampilan megah, wajah bersih, mata tajam, kulit seperti pualam. Ia berkata, "Lukisan ini akan kujual mahal. Tapi aku butuh izinmu untuk memajangnya sebagai potret resmimu." Abu melihat lukisan itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan aku. Ini adalah aku versi yang kalian harapkan. Tapi bukan yang sesungguhnya." Pelukis itu kebingungan, "Bukankah ini akan membuatmu lebih terkenal?" Abu tersenyum, "Aku lebih suka wajah jujur yang keriput daripada filter yang menipu. Kebenaran tak butuh riasan." Ia lalu menunjuk wajahnya sendiri, "Setiap kerut ini adalah kisah. Setiap guratan ini adalah pelajaran. Menyembunyikannya berarti menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Ketika popularitas Abu Nawas semakin naik, banyak orang mencoba menirunya.
Mereka membuat kutipan palsu, mengedit video, bahkan membeli pengikut agar terlihat seperti Abu Nawas di mata publik. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan bangga, "Wahai Abu, kau tahu tidak? Aku sekarang punya 5.000 pengikut, hanya dalam 3 hari." Abu mengangguk, "Bagus. Apa yang mereka dapatkan darimu?" Pemuda itu bingung, "Maksudmu? Apakah mereka menjadi lebih baik setelah mengikutimu? Atau kau hanya menari dan tertawa agar mereka menyukai apa yang tidak berguna?" Pemuda itu terdiam. Abu melanjutkan, "Aku tidak takut kehilangan pengikut. Karena aku bukan menuntun mereka ke hiburan, tapi ke kebenaran. Kalau kau kejar tepuk tangan, kau akan menari meski di atas jurang." Dengan popularitas datang pula kecaman. Beberapa orang merasa terusik dengan ucapan Abu Nawas yang mengkritik para pemuka agama dan penguasa. Mereka menyerang Abu dengan kata-kata kasar, menuduhnya sesat, gila, bahkan munafik. Muridnya bertanya, "Guru, kenapa engkau tidak membalas mereka?" Kata-kata mereka tajam. Abu Nawas tersenyum, "Kalau setiap gonggonganku balas, kapan aku akan sampai ke tujuan?" Ia melanjutkan, "Anjing menggonggong bukan karena tahu kemana aku pergi, tapi karena tak suka aku lewat. Jika aku berhenti hanya untuk menjelaskan ke setiap yang tak paham, aku akan kehabisan waktu dan tenaga." Sejak itu, Abu Nawas semakin tenang menghadapi caci maki. Ia tahu, jalan kebenaran tidak selalu disambut dengan pujian, tapi seringkali dengan cacian. Di suatu siang, Abu Nawas duduk santai di teras rumahnya. Tiba-tiba datang segerombolan anak muda yang memegang gulungan kertas dan alat musik. Mereka adalah para penggemarnya yang mengikuti tren hiburan dan tantangan viral. "Wahai Abu," ujar seorang pemuda, "kami sedang mengadakan tantangan menari dengan irama aneh di depan umum. Kalau kau ikut, kami pastikan videonya viral." Abu mengernyit, "Untuk apa aku menari di hadapan orang-orang yang tak mengerti tujuannya? Karena seru, dan bisa terkenal." Abu tertawa, lalu bangkit berdiri. Ia menari pelan, gerakannya kaku, dan penuh gaya aneh. Para pemuda bersorak, tapi tiba-tiba Abu berhenti dan duduk kembali. "Kenapa berhenti?" tanya mereka. Abu berkata, "Aku menari bukan karena aku gembira, tapi karena kalian memintanya. Itu bukan tarian, itu hanya paksaan." Mereka diam. "Dengar baik-baik," lanjut Abu, "aku menari bila hatiku ringan. Aku bicara bila pikiranku jernih. Jika kita terus mengikuti apa yang sedang viral, maka kita akan lupa apa yang sebenarnya penting." Salah satu dari mereka tertunduk dan berkata lirih, "Kami hanya ingin merasa dilihat." Abu menepuk bahunya, "Yang penting bukan berapa mata yang melihatmu, tapi apa yang mereka lihat dari dirimu. Kesenangan sesaat tak akan memberi makna panjang." Sejak hari itu, para pemuda itu mulai membuat karya yang bermakna, bukan hanya demi viral. Abu Nawas dikenal murah hati, tapi juga nyentrik. Suatu hari ia berdiri di alun-alun kota sambil membawa papan bertuliskan, "Giveaway gratis. Hadiah bukan uang, tapi lebih mahal dari emas." Orang-orang berkumpul, penasaran. Seorang wanita kaya bertanya, "Apa hadiahnya, Abu?" Abu menjawab, "Satu nasihat, tapi hanya untuk yang berhasil menjawab satu pertanyaan." Kerumunan makin ramai. "Pertanyaannya sederhana," kata Abu. "Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan egonya hari ini, akan mendapat hadiah ini." Orang-orang bingung. Seorang pria parubaya angkat tangan dan berkata, "Aku bisa." "Bagaimana kau tahu bahwa egomu sudah kalah?" Ia terdiam. Seorang anak muda maju dan menjawab pelan, "Saya belum bisa." Abu tersenyum dan berkata, "Itulah kuncinya. Mengaku belum bisa adalah awal dari kebijaksanaan. Dan hadiahku adalah ini, belajar mengenal diri lebih sulit daripada mengenal dunia." Orang-orang terpana. Mereka datang ingin hadiah instan, tapi pulang membawa beban pikiran yang lebih dalam dari sekedar uang. Sejak saat itu, banyak yang mulai menanti giveaway Abu Nawas berikutnya. Bukan demi hadiah, tapi demi pelajaran. Abu Nawas suatu hari melihat pasar seni penuh lukisan dirinya dalam berbagai versi. Ada yang membuatnya tampak seperti bangsawan, ada pula yang melukisnya bak malaikat. Ia memanggil pelukis-pelukis itu dan berkata, "Wahai para seniman, siapa yang kalian lukis?" "Dirimu, Abu," jawab mereka serempak. Abu tersenyum, "Tapi aku tidak secantik itu. Tidak setampan ini. Tidak seputih itu. Orang-orang lebih suka gambar yang bagus," ujar salah satu pelukis. "Ah, jadi kalian membuat aku disukai,"
bukan karena siapa aku, tapi karena siapa yang ingin orang lihat. Abu lalu berkata keras agar semua mendengar. Jika aku harus menjadi orang lain agar dikagumi, lalu siapa yang akan menyukai aku yang asli? Pasar itu sunyi. Para pelukis tertunduk. Karya seni bukan tentang menipu mata, tapi menyentuh hati. Dan tak ada yang lebih menyentuh selain kejujuran. Mulai hari itu, banyak pelukis yang memilih melukis realitas. Wajah yang keriput, senyum yang tidak sempurna, tapi apa adanya. Karena mereka tahu, keaslian tak selalu memukau, tapi selalu membekas. Setelah beberapa komentarnya viral, beberapa tokoh besar mulai terganggu. Abu hanya mencari sensasi, teriak salah satu penguasa. Ia hanya ingin terkenal, ujar yang lain. Seorang utusan menyampaikan tuduhan itu kepada Abu Nawas. Banyak yang bilang kau hanya mencari perhatian. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Ia lalu menulis di atas tanah dengan tongkatnya. Aku tidak ingin jadi pusat perhatian, aku hanya ingin jadi cermin. Utusan itu kebingungan, apa maksudmu? Abu menjelaskan, seorang cermin tidak ingin dilihat karena dirinya, tapi karena bisa menunjukkan wajah orang lain. Itulah peranku. Bila mereka melihat aku, lalu marah, mungkin yang mereka lihat adalah wajah mereka sendiri. Utusan itu terdiam. Pesan itu dibawanya kembali ke para penuduh, dan sebagian dari mereka mulai merenung. Mungkin benar, Abu tidak sedang mencari sorotan, tapi menyoroti kenyataan. Di masa itu, menjelang pemilihan kepala daerah Baghdad, para calon pejabat berlomba meraih simpati. Salah satu strategi terbaru mereka, menyewa orang-orang berpengaruh untuk berbicara baik tentang mereka. Tentu saja, Abu Nawas menjadi incaran utama. Datanglah seorang perwakilan pejabat, membawa hadiah mahal, baju sutra, kantong emas, dan makanan terbaik. Wahai Abu, katakan saja pada rakyat bahwa Tuan kami adalah orang bijak dan pantas memimpin. Tidak perlu terlalu panjang, sekali saja, cukup. Abu memandangi hadiah itu, lalu berkata, kau ingin aku menjual lidahku seperti pedagang di pasar. Bukan menjual, Abu, hanya menyuarakan yang baik. Abu tersenyum, aku bisa menjual kata-kata, tapi bukan nurani. Kalau aku memuji yang tidak layak, aku bukan hanya berdusta, tapi juga menyesatkan. Perwakilan itu mencoba membujuk lagi, tapi Abu berdiri dan berkata dengan lantang. Biarlah rakyat melihat kebenaran, bukan pencitraan. Aku tak akan jadi corong bagi suara yang sumbang. Kabar penolakan itu menyebar. Banyak yang kecewa, tapi lebih banyak yang terinspirasi. Abu Nawas tetap menjadi suara hati rakyat, bukan corong kekuasaan. Pada suatu pagi, Abu Nawas bangun dengan wajah cerah. Namun muridnya yang setia terlihat murung. Ia membawa gulungan kabar dari kota dan berkata, Guru, ribuan orang kini berhenti mengikuti perkataanmu. Mereka bilang engkau terlalu keras menyindir pejabat dan pemuka agama. Mereka tak mau mendengarkanmu lagi. Abu hanya tersenyum sambil menyeruput teh. Guru, kau tak sedih. Abu meletakkan cangkirnya, lalu menjawab tenang. Bila kebenaran membuatmu kehilangan pengikut, maka sebenarnya kau sedang dibebaskan. Bebas dari apa? Dari kewajiban menyenangkan mereka. Dulu, aku bicara karena aku ingin didengar. Sekarang, aku bicara karena aku tak bisa diam. Muridnya masih tampak resah, tapi bukankah semakin banyak yang mendengar, semakin besar pengaruhmu? Abu berdiri, menatap pohon tua di depannya. Lihat pohon itu, ia berdiri sendiri, menjulang tinggi. Saat badai datang, banyak daun gugur. Tapi batangnya tetap tegak. Daun yang gugur bukan musuh, hanya bagian dari perubahan. Abu lalu berkata, lebih baik diikuti oleh sedikit orang yang benar-benar mencari kebenaran, daripada ribuan yang hanya ingin dibenarkan. Sejak itu, muridnya mengerti, menjadi suara hati bukan berarti jadi populer, tapi berarti siap ditinggalkan demi kejujuran. Suatu hari, seorang pemuda mendatangi Abu Nawas sambil membawa tabung berisi rekaman gambar. Ia berkata, wahai Abu, kami sudah membuat video tentangmu. Kami menambahkan musik, tarian, dan sedikit drama agar viral. Videomu akan lebih terkenal dari siapapun. Abu menatap pemuda itu, lalu berkata, coba perlihatkan padaku. Pemuda itu membuka tabung, memperlihatkan gambar-gambar bergerak. Di situ, Abu Nawas terlihat sedang menari, tertawa keras, dan berbicara dengan nada dramatis yang berlebihan. Wajahnya dipoles, suaranya disunting. Bagaimana, Abu? Tanya pemuda itu penuh harap. Abu mengangguk pelan.
Hebat. Pemuda itu senang. Tapi tiba-tiba Abu berkata, hebat menipu, tapi bukan menyampaikan. Pemuda itu kebingungan. Isi kepala lebih menarik dari goyangan. Yang dalam tak perlu banyak gerak. Kau telah membuat aku tampak lucu, tapi kehilangan makna. Kau sibuk membuat orang tertawa, tapi tak satu pun yang merenung. Lalu, bagaimana membuat video yang baik? Tanya si pemuda. Abu menjawab pelan. Buatlah video yang setelah ditonton, orang ingin berubah. Bukan sekadar tertawa. Pada masa itu, ada seorang selebritas yang terkenal bukan karena ilmu atau kebaikannya, melainkan karena sensasi dan kontroversinya. Ia kerap menghina orang, membuat gaduh, dan memancing perhatian demi popularitas. Orang itu mendatangi Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu, mari kita buat konten bersama. Kau bawa kebijaksanaanmu, aku bawa popularitasku. Kita bisa jadi pasangan paling viral." Abu hanya menatapnya tenang. "Aku tak menolak karena aku benci," kata Abu, "tapi karena aku tahu kemana arah perahu ini." "Apa maksudmu?" "Aku tak akan naik perahu yang menuju badai hanya demi dikenal. Kolaborasi tanpa nilai hanya akan menghasilkan kekacauan." Orang itu tersinggung, "Kau sombong." Abu tersenyum, "Aku bukan sombong, aku berhati-hati. Jika kolaborasi membuatku harus ikut menari dalam kebodohan, maka lebih baik aku menonton dari jauh." Orang itu pergi dengan marah. Tapi beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai sadar, tak semua kolaborasi itu membawa berkah. Kadang, menjaga integritas lebih penting daripada mengejar spotlight. Seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dengan wajah bingung. Ia berkata, "Wahai Abu, aku ingin jadi influencer sepertimu. Tapi wajahku biasa saja, suaraku tak merdu, dan aku tak pandai bicara. Apa rahasiamu agar orang mendengarkan?" Abu Nawas menatapnya lembut dan menjawab, "Rahasia utamaku bukan di wajah, bukan suara, bukan gaya. Tapi di satu filter, kejujuran." Pemuda itu heran. Bukankah orang sekarang suka yang cantik, yang menghibur, yang menyenangkan mata? Abu tersenyum, orang bisa tertarik karena tampilan. Tapi mereka bertahan karena isi. Dan isi yang paling kuat adalah kejujuran. Jadi aku tak perlu filter kamera. Gunakan filter untuk pencahayaan, tapi jangan untuk hati. Jika isi hatimu gelap, tak ada filter yang bisa membuatmu bercahaya. Abu menepuk pundaknya, jadilah cermin, bukan topeng. Karena topeng hanya disukai saat pesta. Tapi cermin dibutuhkan setiap hari. Sejak itu, si pemuda mulai bicara dari hati. Tak lagi mencari pujian, tapi menyampaikan kebenaran. Dan perlahan, orang-orang mulai mendengarkannya. Bukan karena tampilannya, tapi karena kejujurannya. Di suatu malam yang tenang, para murid Abu Nawas berkumpul di sekeliling api unggun. Mereka membahas satu hal yang belakangan ramai di antara para penyampai pesan zaman itu, algoritma. "Guru," tanya salah satu murid, "orang bilang, kalau ingin dikenal, kita harus paham algoritma. Posting di jam tertentu, buat judul yang menarik, tambahkan kata-kata viral." Murid lain menambahkan, bahkan orang bijak pun kini mengatur kata-katanya agar disukai mesin, bukan manusia. Abu Nawas terdiam sebentar, lalu ia menatap bintang di langit. "Jika isi hatimu jernih, semesta akan mempromosikanmu tanpa algoritma." Para murid terdiam. "Apakah burung bersiul karena tahu jam tayang terbaik?" tanya Abu. "Tidak." "Apakah bunga mekar karena ingin dilihat orang?" "Tidak." "Begitu juga aku. Aku bicara karena aku harus. Karena kebenaran perlu disuarakan, bukan dikemas." Muridnya bertanya, "Jadi, kau tak pernah peduli tentang jam posting atau judul menarik?" Abu tersenyum, "Aku hanya memilih satu waktu, saat hati ini tak bisa lagi diam. Dan satu judul, kejujuran."